Ya, Mas. Din. Dah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masuk di hari-hari Ramadan kita, dan semoga apa yang kita amalkan, khususnya ibadah saum kita, ibadah qiyam kita, dan tilawah Al-Quran kita yang spesial, merupakan ibadah khususiyah di bulan Ramadan, yakni puasa, sholat malam atau tarawih, dan membaca Al-Quran, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sana juga ada ibadah-ibadah lain yang ditekankan di bulan Ramadan, diantaranya sedekah para jemaah. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Ini kedermawanannya Nabi bertambah karena bulan Ramadannya. Demikian pula amalan-amalan yang ditekankan di bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, ini diantara poin-poin mungkin yang perlu kita perhatikan ya. Namun bagi jenengan yang punya kewajiban zakat, tidak boleh diakhir-akhirkan menunggu Ramadan kalau zakat mal. Kalau zakat mal, sebagian kaum muslimin zakat dia itu jatuhnya di bulan Sya'ban atau mungkin di bulan Rajab. Namun dia akhirkan, ini haram hukumnya karena ngejar bulan Ramadan, nggak boleh. Jadi zakat itu harus sesuai dengan haulnya. Kalau jenengan punya harta satu nisab itu misalnya di bulan Muharram, ya berarti Muharram tahun depan sampean keluarkan. Jika nisab sampean tidak berkurang. Kalau kurang nisab, hapus lagi. Kapan lagi sampai mencapai nisab, baru catat lagi. Kalau berkurang lagi, ya hapus lagi. Jadi selama 1 tahun itu, dan tahun-tahun Hijriah jemaah ya, tidak boleh menghitung zakat dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, nggak boleh. Tahun Hijriah dan stabil nisabnya tidak turun. Kalau terus nambah tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau kurang dari nisab maka hapus lagi. Baru catat lagi ketika kita mendapatkan nisab berapa, di tanggal berapa, bulan apa. Baru keluarkan di tanggal tersebut dan bulan tersebut. Jadi jangan, adapun kalau sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah dianjurkan di bulan Ramadan. Baik, jamaah sekalian, bahasan kita insya Allah, saya belum dikasih tahu berapa lama ini Pak Ketua. 40 menit ya. Ya, 45 menit ya. Baik, para jamaah sekalian, yang harus kita ketahui bahwa pahala dalam amal ibadah yang paling intinya 2 saja jamaah. Yang pertama masuk surga, atau yang kedua digugurkannya dosa. Kalau kita perhatikan ya, amalan-amalan besar dalam Islam, bahkan rukun-rukun Islam yang 5 itu, pahalanya kalau tidak digugurkan dosa atau masuk surga. Nah berarti jika demikian, yang harus senantiasa kita mohon kepada Allah siang malam, yang harus kita panjatkan dalam doa-doa kita adalah 2 hal ini para jemaah. Ini yang banyak kita melalaikannya. Kenapa kaum muslimin ibadah? Kenapa kaum muslimin salat, zakat, puasa, haji, umrah, ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam? 2 saja intinya, janji Allah, surga atau ampunan. Berarti 2 hal ini sangat agung sekali dalam Islam. Namun anehnya banyak kaum muslimin yang melupakan 2 hal ini, sehingga kalau doa itu mintanya kalau tidak rizki, naik pangkat. Kalau kayak jenengan di sini mungkin minta naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, rizki terus, sehat badan, anak banyak, istri banyak, kendaraan dan semisal. Jadi 2 hal ini yang harus kita prioritaskan dalam doa kepada Allah, yakni diampuni dosa. Contoh puasa para jemaah. Puasa ini sekarang kita
dalam hadis-hadis disebutkan tentang fadilah puasa itu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ampunan. Lalu Abu Umamah Al-Bahili pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulani ala amalin adkhuluhul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya kepada sebuah amalan yang dengan amalan itu aku masuk surga. Maka Nabi mengatakan fa'alaika bisyam fa innahu la mithlalah. Kata Nabi, perbanyak puasa. Ini yang menyebabkan kau masuk surga, puasa. Karena puasa itu tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi ibadah puasa ibadah yang sangat agung para jemaah. Sampai-sampai dalam hadis qudsi ketika Nabi mengatakan kullu amal ibni adam lah illa siyam, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan hamba itu untuk dirinya, salat ya untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah, dia khusus untukku dan aku yang membalasnya. Apa maksudnya puasa khusus untuk Allah? Kata para ulama, yakni ibadah saum tidak seperti ibadah yang lain, tidak tercampur di dalamnya riya. Seseorang bisa riya dalam salat, seseorang bisa riya di dalam zakat, di dalam haji, apalagi kalau tidak dipanggil Pak Haji marah. Tapi dalam puasa tidak ada seorang pun yang sanggup, tidak ada yang bisa riya di dalam puasa. Makanya puasa adalah sirullah baina ibadihi. Puasa adalah ibadah rahasia antara Allah dengan hamba. Oleh karena itu Allah mengkhususkannya. Fa innahu li wa anna ajzi bih. Lalu apa maksud Allah menyebutnya puasa aku yang membalasnya? Bukankah salat juga Allah yang membalas? Naam. Tapi kenapa puasa disebutkan ana wa anna ajzi bih, aku yang membalasnya? Kata para ulama, puasa itu dalam hitungan pahala, dalam mikdar ini ukuran pahala, tidak terbatas seperti ibadah-ibadah lain para jemaah. Makanya dalam hadis tadi Nabi mengatakan sebelumnya, wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan amalan hamba itu dilipat gandakan 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak, lalu illa siyam, kecuali puasa. Berarti puasa itu ibadah yang nilai ganjaran pahala itu tidak terhingga, tanpa batas. Dan inilah hakikat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, di dalam ibadah puasa itu terkandung 3 jenis sabar sekaligus. Jadi ibadah puasa itu ibadah kesabaran. Kan sabar itu ada 3 macam berjemaah. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Sabar pada ketaatan kepada Allah. Ya, kita mau sholat tahajud, mau sholat malam, mau sedekah itu kalau tidak sabar tidak bisa. Butuh sabar. Kita mau tahajud, mau belajar ilmu, menuntut ilmu, duduk majelis ilmu seperti ini, kalau tidak sabar tidak bisa. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua para jamaah, sabru an maharimillah. Yang kedua sabar di dalam menjauhi yang haram. Sebab jiwa ini suka dengan hal-hal yang haram. Dalilnya kata Nabi SAW, wa huffatin nar bil maka wa huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Jadi dalil yang menunjukkan kalau jiwa itu cenderung kepada hal maksiat, senang yang maksiat-maksiat itu. Karena Nabi mengatakan surga itu dipagari dengan hal yang tidak disuka. Apa maksudnya dipagari yang tidak disuka? Dari ketaatan. Berarti naluri jiwa manusia ketaatan itu tidak suka. Salat itu tidak suka. Zakat apalagi tidak suka secara naluri kemanusiaan. Nabi yang mengatakan surga dikelilingi dengan makarih. Makarih itu hal yang tidak disukai. Namun neraka sebaliknya, wa huffatin nar bis syahawat. Namun neraka disukai, dipagari, dikelilingi dengan hal yang disukai oleh jiwa. Apa maksudnya? Maksiat. Jadi yang memagari neraka itu zina, korupsi, ya minum khamar, durhaka kepada orang tua, nggak mau belajar ilmu agama, tiktokan, itu juga yang memagari neraka. Dipagari. Kalau
orang itu mengambil pagarnya melakukan zina, maka pagar itu kosong, masuk dia nanti. Demikian sebaliknya, surga dipagari oleh tahajud, puasa, zakat, sedekah yang baik-baik. Kalau kita ambil zakatnya, kita ambil sholatnya, kosong pintunya, masuk kita ke dalam surga. Demikian para jemaah. Maka menjauhi yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan itu butuh sabar, karena jiwa cenderung suka, ingin berjamaah. Mata kita tuh inginnya jelalatan, melihat yang diharamkan, telinga kita, lisan kita, dan seterusnya. Maka sabar yang kedua, sabar an maharimillah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang gak enak. Berarti ada takdir yang enak. Makanya disebutkan iman kepada takdir itu adalah iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Yang baiknya, yang enak-enaknya itu takdir juga. Dan juga takdir yang tidak enak, yang pahit. Nah, takdir yang pahit ini yang butuh kita sabar. Ya, berupa penyakit, musibah, bala, bencana. Jadi jamaah sekalian, nggak punya duit takdir. Punya duit juga takdir. Cuman orang kadang ngomongnya, aduh sudah takdir nih, kenapa nggak punya duit? Ya. Belum gajian takdir, tapi kalau giliran punya duit, punya istri, enak, seneng, kaya, nggak ngomong takdir. Takdir juga, cuman takdir yang enak. Kawin, takdir yang enak, kawin. Cerai, takdir juga, takdir yang tidak enak. Jadi takdir yang pahit, ini yang perlu kita sabar. Nah, di dalam ibadah puasa para jemaah, terkandung 3 jenis sabar sekaligus yang tidak ada pada ibadah lain. Taat, puasa kita kepada Allah. Menjauhi maksiat, sabar dalam puasa, menjauhi yang diharamkan yang asalnya halal. Makan, minum, istri kita yang halal, yang asalnya halal menjadi haram ketika puasa. Ya. Kemudian dalam puasa sabar ketika mendapat musibah. Musibah apa? Kata para ulama, musibatul jau' wal 'atash. Musibah dahaga, musibah lapar, sakit perut, lapar. Musibah. Disinilah rahasia puasa itu demikian agungnya. Makanya jemaah, kita nanti walaupun Ramadan sudah berakhir, tetap kita komitmen untuk puasa, karena puasa itu ibadah yang luar biasa. Sekarang aja orang-orang barat itu, orang-orang kafir, mereka menterapi kesehatan itu dengan puasa, dan ini sudah diajarkan oleh Islam, karena memang butuh istirahat tubuh ini. Namun kita bukan itu. Kita puasa, intisari puasa adalah kata Allah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Baik, kembali kepada bahasan kita jemaah. Contoh yang lain, pahala itu 2 hal saja, kalau tidak ampunan dosa adalah surga, seperti juga salat. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat-salat yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh lagi, itu menggugurkan dosa jemaah. Menggugurkan dosa. Bahkan orang yang salat 5 kali sehari semalam seperti mandi 5 kali. Kotoran-kotoran dosa hilang dengan salat. Ampunan. Demikian pula Jumat ke Jumat menggugurkan dosa sepekan. Demikian pula Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa 1 tahun. Idza ijtunibatil kaba'ir, kalau menjauhi dosa besar. Ini juga menunjukkan ibadah-ibadah besar, ganjarannya kalau tidak surga adalah digugurkan dosa. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kata Abu Bakar kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti. Wahai Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca di dalam salat atau di rumah saya di luar salat. Maka Nabi mengajarkan doa untuk minta ampun kepada Allah. Jadi doa yang paling istimewa sekali itu doa bukan minta rizki. Dan saya sampaikan jemaah, kita minta rizki sama Allah walaupun lupa, enggak doa pun enggak apa-apa. Ya, karena di dalam salat-salat kita juga sudah kita minta rizki, dan kalau rizki itu sudah dipastikan memang. Artinya muslim kafir pun Allah beri rizki, termasuk wama
min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang melata pun sudah dijamin. Maka kita jangan terlalu khawatir dengan hal sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta orang kafir sekalipun. Kalau orang kafir sudah dijamin, orang Islam lebih dijamin lagi oleh Allah. Tapi kita harus senantiasa minta ini tentang hidayah. Karena hidayah kita tidak jamin semua orang diberi oleh Allah. Kalau rezeki semua orang diberi jemaah. Dan juga ada sebuah metode kerja dalam Islam yang diajarkan bahwa kita ini kalau untuk menjemput rezeki jangan terlalu ngoyo sampai kita melupakan kewajiban. Karena rezeki itu walaupun ngoyo-ngoyo kita tetap saja jatah segitu. Makanya minta doa minta rezeki boleh, tidak diharamkan, tidak dilarang, bahkan tetap dianjurkan. Namun prioritaskan minta hidayah. Prioritaskan minta ampunan sama Allah. Lebih-lebih bulan Ramadan. Bahkan Ramadan, ciri khas doa Ramadan adalah ampunan jemaah. Karena Nabi telah menyatakan celakanya, binasanya hamba yang ketemu Ramadan namun dosanya tidak terampuni. Ragima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lah. Ini doanya Jibril. Ketika Nabi naik mimbar itu, Nabi ucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu sahabat tanya, Rasul, apa yang kau aminkan? Kata Nabi, aku mendengar Jibril barusan datang menyampaikan wahyu. Di antara wahyunya kata, siapa yang ketemu Ramadan namun tidak terampuni dosanya, ya, maka dia orang yang hina, ba'uda. Ba'uda itu dijauhkan dari rahmat Allah. Celaka, hina dia. Lalu Rasul mengaminkan amin, kata Rasulullah. Ini bahaya jemaah. Kalau kita Ramadan dalam keadaan tidak terampuni, yakni maknanya kita tidak maksimal, bahkan melalaikan amalan-amalan spesial di bulan Ramadan ini. Ini kesempatan. Allah murah, begitu murahnya memberikan ampunan di bulan ini. Sehingga kalau tidak terampuni juga, kapan lagi jemaah? Jadi ampunan Allah di luar Ramadan tidak seperti Ramadan. Artinya Allah Maha Pemurah di luar Ramadan, betul, tapi di Ramadan lebih pemurah lagi. Sehingga kalau kita tidak terampuni sangat rugi, menyesal. Maka doa minta ampun ini prioritaskan berjamaah. Kembali kepada konsep rizki tadi jemaah. Ketika di peperangan Khaybar, Nabi mengatakan, la'utiyana hadi raya gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibullahu wa rasuluhu wa yabtahullahu ala yadayh. Kata Nabi. Nabi di perang Khaybar, Nabi pegang bendera. Kata Nabi, bendera ini akan aku berikan, ini bendera perang. Nah ini jemaah sekalian. Jadi dalam Islam yang namanya jihad, itu tidak ada jihad furadi, jihad infiradi, tapi dalam Islam jihad itu adanya jihad jama'i. Dalam Islam yang namanya jihad itu harus ada pemimpinnya, ada benderanya. Jadi tidak ada jihad sendiri-sendiri, apalagi seperti kasus-kasus kita terorisme, ngebom gereja misalnya atas nama jihad, sendirian dia berangkat, tanpa punya pemimpin, tanpa punya kekuasaan wilayah, membunuh kafir. Karena orang-orang kafir itu dilarang dibunuh. Orang kafir itu dilarang dibunuh jemaah. Yang dibunuh itu kafir dalam peperangan. Kafir harbi dalam peperangan. Semua kafir gak boleh dibunuh. Dan kafir itu ada 4 macam. Yang 3 gak boleh dibunuh. Yang dibunuh cuma 1, menunjukkan lebih banyak yang jangan dibunuhnya daripada yang dibunuhnya. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang tinggal di negeri kita, tetangga kita, kafir dhimmi. Kalau musta'man, kafir-kafir yang tinggal di negeri mereka namun atas jaminan negara masuk ke negara kita. Seperti turis dan semisal. Haram dibunuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah rihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan cium bau surga. Sampai begitu penghormatan Islam dalam menjaga harta, jiwa, dalam menjaga jiwa darah manusia berjamaah. Maka mereka ini kaum khawarij ini, kelompok-kelompok sesat ini, kelompok-kelompok Usamah bin Laden dan semisalnya, yang semisal dengan mereka, atau Abu Bakar al-Baghdadi di ISIS di Irak
itu mereka itu tidak paham hakikat hukum jihad. Yang kedua, mereka mengkafirkan saudaranya karena sebab tidak sepaham. Karena mereka itu kan mengkafirkan pemerintah. Setiap yang tidak mengkafirkan pemerintah kafir juga. Jadi mereka itu dengan mudah ajaran takfir ini yang berbahaya sebenarnya. Karena mereka membunuh seperti itu bukan berarti membunuh, yakni membunuh yang diharamkan. Bagi mereka itu bukan membunuh, tapi berjihad karena mereka sudah menyatakan orang yang dibunuh itu orang kafir yang halal darahnya, halal hartanya. Sehingga tidak segan-segan kadang ada orang tuanya yang dibunuh juga gara-gara orang tuanya dianggap kafir karena tidak berbaiat kepada kelompoknya, atau dianggap orang tuanya ini berpemahaman tidak mengkafirkan apa yang mereka kafirkan. Jadi takfir yang bahaya pertamanya. Baik, kembali pada jamaah. Kata Nabi, aku akan berikan bendera ini besok kepada orang yang dia cinta Allah, cinta Rasul, dan Allah serta Rasul pun cinta kepada dia. Dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Para sahabat besoknya pada jamaah kumpul, ingin diberi bendera tersebut, ingin jabatan tersebut. Makanya Umar sampai mengatakan, nahnu la nuhibbul imarah illa hina idzin. Kami itu kaum yang tidak suka jabatan, kata Umar. Kami para sahabat ini kaum yang tidak suka jabatan illa hina idzin, kecuali pada saat perang Khaybar tersebut. Kenapa mereka ingin jabatan? Karena Nabi telah memponis, menjamin orang yang diberi bendera itu dia dicintai Allah, dicintai Rasul. Jadi berarti ini orang hebat, ini orang yang dijamin masuk surga, berarti dicintai Allah, dicintai Rasul. Itu berarti maknanya apa jemaah? Orang kalau sudah distempel dicintai Allah, maknanya ahli jannah. Makanya pada mau sahabat kumpul semua. Ternyata begitu Nabi pegang bendera itu, lalu Nabi tolah toleh, kok tidak ada yang dimaksud. Kata Nabi, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, sakit mata ya Rasulullah. Sakit dia. Kata Nabi, panggil. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Dia sedang tidur, ya, sakit mata, tidur di tendanya, semacam di tempat tinggalnya, di tendanya tidur, keluar. Lalu Nabi doakan, dipegangnya, lalu diludahi pada jamaah. Jadi matanya Ali itu diludahi oleh Nabi, itu diludahi. Lalu sembuh, dan Ali mengatakan, aku nggak pernah lagi sakit mata setelah ini. Sembuh. Tapi ini jamaah jangan coba-coba jenengan menyembuhkan orang. Kalau tetangga antum, saudara sakit mata, jenengan ludahi, nggak boleh. Karena ini khususiyah Nabi. Karena air ludah Nabi barokah, tapi air ludah kita semua bakteria. Air ludah Nabi berkah. Boleh ngalap berkah air ludah Nabi, diusapkan ke rambut kita, ke badan kita, mencari kesembuhan. Bahkan keringat Nabi itu sampai diwadahin sama para sahabat, lalu dialap berkahnya. Boleh. Tapi selain Nabi tidak diperbolehkan, karena tidak ada riwayat sahabat saling meludahi dalam mengobati, tidak ada. Diludahinya Ali, sembuh. Lalu bendera diberikan kepadanya. Nah, Nabi bersabda dalam hadis yang lain tentang masalah rizki jemaah. Artinya apa? Orang yang sudah semangat loh untuk menjemput rizki, nggak dapat, tapi malah yang tidur dapat rizki. Artinya Nabi bersabda dalam hadis yang lain, inna rizqa la yajuruhu hirsul haris. Rizki itu tidak bisa dipercepat dengan semangatnya orang yang semangat. Ini berarti bukan ini hadis yang dijadikan dasar jadi orang pemalas, tidak jemaah. Artinya kita kerja itu jangan ngoyo-ngoyo sampai meninggalkan sholat jemaah. Peras keringat banting tulang jangan. Kayak antum misalnya, karena jenengan di sini bekerja. Jam berapa masuk, jam berapa keluar kerja, sudah. Jangan ngoyo-ngoyo sampai lembur ingin apa, sudah bisa santai saja. Yang dagang berangkat dagang, jualan, tidak menipu, jujur, waktu sholat dulu, tutup dagangannya, ibadah. Kan ada orang dagang sampai tidak sholat, berangkat jam 2, pulang lagi jam maghrib, tidak sholat duhur, tidak sholat subuh, tidak sholat asar. Itu yang dimaksud oleh hadis. Karena rezeki dikejar-kejar sampai kepala dijadikan kaki jadi kepala, tetap saja segitu jemaah. Maka jangan terlalu semangat juga minta rezeki, namun melupakan minta hidayah sama Allah.
melupakan minta doa dimasukkan ke surga, kan belum pernah mungkin atau jarang kita minta itu sama Allah dalam doa. Surga mendoakan kita kalau kita minta surga. Nabi mengatakan, man sa'alal jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah minta surga sebanyak 3 kali, maka surga akan mendoakan. Surga akan ngomong, dia menunjukkan surga itu sekarang sudah ada. Surga ngomong, doa dia kepada Allah, ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surga. Surga seolah-olah merindukan kita bagi yang kita doa minta surga kepada Allah. Sebaliknya neraka juga mendoakan. Jadi neraka itu tetap mendoakan baik bagi yang berlindung dari neraka. Nabi mengatakan, man istajara minan nari salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang minta berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berdoa, ya Allah, selamatkan, pelihara, lindungi dia dari api neraka. Maka perbanyak jemaah dan diulang 3 kali, ya Allah. Berarti doanya bagaimana? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau boleh dengan doa yang lain dalam Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau minta surga jemaah, itu spesialisnya itu harus pasangan. Jadi jangan minta surga saja, jangan. Tapi spesialis dengan pasangannya, yaitu minta diselamatkan dari api neraka. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena ada orang yang masuk surga, namun dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Masuk surganya masuk, cuma nanti setelah dipanggang dulu dalam neraka baru keluar. Ini kan siapa mereka? Orang-orang Islam yang mati banyak dosanya, namun tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi dosanya ada selain kesyirikan. Kalau dosa syirik tidak akan keluar selamanya dari neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni yang terbawa mati belum ditobati. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, mati membawa dosa besar yang belum ditobati, kemungkinan diazab sesuai dosanya, kemungkinan diampuni dengan sebab rahmat atau syafaat. Karena Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan syafaat bagi pelaku dosa besar dari Nabi itu didapatkan bukan setiap muslim, tapi man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, syaratnya orang Islam yang mati namun gak bawa dosa syirik. Maka jamaah harus hati-hati sekali tentang syirik ini. Harus bersyukur loh kalau ada ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang ngomongnya itu syirik. Ini nasihat, jangan sampai orang Islam mati bawa dosa syirik. Bukan mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan, tidak. Nasihat, ini amalan ini syirik. Bukan memponis dikit-dikit, memusyrikan orang, membid'ahkan orang, bukan. Bukan mempunis orang, menjelaskan amalan ini amalan syirik. Kalau sampai terbawa mati enggak ditobati, akan kekal di neraka. Satu nasib dengan Abu Jahal jemaah. Islam kita batal, sholat, puasa, haji kita gugur dengan sebab kesyirikan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalau ada ustaz-ustaz ngomong ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, bukan sedang memponis umat Islam saudaranya. Mereka semua saudara kita. Namun menjelaskan ini loh amalan syirik ini. Seperti misalnya kan banyak dari kita yang menggantungkan jimat atau yang beribadah kepada selain Allah dengan meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi dosa-dosa yang apapun dilakukan, kalau ditobati semuanya diampuni, hatta dosa syirik sekalipun, tapi syaratnya ditobati. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni itu jika terbawa mati belum ditobati. Kalau dosa berzina terbawa mati, dibawa kehendak Allah di akhirat.
Bisa diazab dengan sebab dosanya, sesuai kadar dosanya lalu nanti masuk surga, atau bisa jadi diampuni tanpa masuk neraka. Nah inilah para jemaah, jangan remehkan rahmat Allah, ampunan Allah itu di sini. Sehingga doa-doa kita senantiasa panjatkan, senantiasa minta ampun sama Allah, minta ampunan, karena bisa jadi dosa-dosa kita ada yang Allah gugurkan dengan sebab doa kita saat kita minta, ya Allah ampuni, Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Oleh karena itu tadi doa minta surga harus dibarengi dengan minta dipelihara dari api neraka. Demikian pula doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Jadi doa-doa yang harus kita panjatkan dan prioritaskan, yang pertama tentu minta hidayah. Minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, teguhkan di atas hidayah. Nabi Muhammad saja yang dijamin masuk surga pasti. Tetap Nabi banyak sekali minta doanya kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama ini. Dalam lafaz Allahumma ya musarrifal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan, yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkan senantiasa hatiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ketika Nabi ditanya kenapa sering sekali baca doa ini, karena Nabi mengatakan fa inna qulub ibni adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia ada di antara dua jari jemari di antara jari jemarinya Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah bisa palingkan kapanpun sesuai dengan Allah kehendaki. Jadi jangan merasa aman para jemaah dari makar Allah, jangan merasa aman dari digelincirkan kita dari hidayah. Makanya tiap hari minimal kita 17 kali jemaah umat Islam 17 kali tiap hari itu minta ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita kan sudah Islam. Apa maknanya? Kan kita sudah Islam. Apa perlu kita minta hidayah lagi? Hidayah di atas Islam. Jangan sampai hidayah dicabut lagi. Itu maknanya. Allahumma la tuji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau cabut lagi hidayah yang kau telah berikan. Jangan kau gelincirkan kami setelah kami diberinya petunjuk. Ya. Yang kedua, prioritaskan minta surga dari jemaah. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Maka di antara doa itu boleh diulang 3 kali jemaah. Secara umum ya, doa-doa mutlak itu boleh diulang 3 kali. Tapi kalau agama sudah menetapkan doa itu sekian kali, nah kita tidak boleh merubah-rubah bilangan. Jadi bilangan-bilangan dalam syariat itu sudah paten, tidak boleh kita rubah-rubah. Zikir setelah sholat misalnya, memang itu hanya 3 kali, jangan ditambah menjadi 4, 5, 6, 7 kali. Karena itu paten. Dalam hadis Muslim, Sauban mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Lalu apa faedahnya ini salasan ini kalau kitanya nambah? Nabi SAW itu apabila selesai sholat assalamualaikum kiri kanan, istighfarnya itu beliau 3 kali. Summa qala, lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lafaz yang saya baca ini dalam hadis Muslim tanpa ada tambahan. Di dalam Allahumma antas salam itu tidak ada tambahan apapun. Seluruh kitab hadis juga enggak ada tambahan. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sampai itu saja. Enggak ada ya'udzu bisalam wa jannat darussalam, enggak ada tambahan itu. Lebih baiknya jangan ditambah jemaah. Karena zikir-zikir salat itu paten. Zikir salat dalam, makanya saya katakan membaca Sayyidina enggak masalah karena memang Nabi Muhammad Sayyid kita dalam salawat. Tapi kalau di dalam sholat jangan, karena lafaz yang diajarkan Nabi tanpa Sayyidina, tapi di luar sholat monggo silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa qudwatina wa imamina, itu boleh. Makanya para ulama-ulama madhab, Imam Syafi'i yang lainnya dalam kitab-kitabnya di muqaddimah kitab beliau membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina, tapi ketika menjelaskan tentang salawat dalam sholatnya
Nggak ada pakai tambahan Sayyidina, karena memang dalam hadis-hadisnya tidak ada tambahan Sayyidina. Demikian para jamaah, kita lebih selamat ketika kita beribadah mencukupkan dengan yang memang dasarnya demikian. Dasarnya memang misalnya kalau bilangan 3 kali, ya 3 kali. Istighfar 3 kali. Seperti menjenguk orang sakit. Nabi SAW mengatakan, man ada maridhan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, faqala indahu, lalu dibacakan di sisi orang sakit sab'am mirar, 7 kali. 7 kali jemaah. Dalam hadisnya itu 7 kali. As'allahal azima rabbal arshil azima an yashfiyaka. Doanya ini dibaca 7 kali, kata Nabi SAW, illa syafa'ullahu fih, kecuali pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Luar biasa. Jadi adabnya, jenguk orangnya jangan dari jauh lewat SMS. Kirim doa tadi lewat SMS atau lewat WA, dikirim seret doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kali. 7 pakai kali lagi misalnya. Kirim. Enggak manfaat. Tapi yang dimaksud datangi orang yang sakit, dibaca indahu, di sisinya. Bacanya jangan 100. Kalau 7 kita enggak pas sih, kurang. Nek 100 kayaknya lebih mantap. Enggak, justru 100 malah enggak mempan itu doa. Karena kita menyelisih daripada yang diajarkan Nabi. Nabi bilang 7 ya 7. 7 kali dihitung. Doakan dengan ikhlas, illa syafallahu bi, kecuali Allah sembuhkan dia. Nah, jadi wirid-wirid, bilangan-bilangan wirid ini ada tauqifiyah sistemnya. Baik, di antara contoh para jamaah, salat sudah contohnya, kemudian juga tentang la ilaha illallah. Ya. Tentang syahadat. Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Lihat, surga lagi pahalanya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, perbanyak tahlil namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ditambah dengan la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali itu. Boleh dengan pembaca la subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Nah, kata Nabi, orang yang mengucapkan itu dia dijamin surga. Lalu Abu Dzar merasa kok gampang banget gitu. Kok gampang sekali mengucap la ilaha illallah masuk surga. Lalu Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, walau zana was-sariqa, walaupun berzina ya Rasul, walaupun mencuri ya Rasul, kata Nabi, qala walau zana was-sariqa. Abu Dzar ulang lagi, ya Rasul, walaupun berzina dan mencuri, kata Nabi, walau zana was-sariqa, walaupun berzina dan mencuri. 3 kali diulang oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, walaupun zina dan mencuri, walaupun zina dan mencuri, orang ucap la ilaha illallah masuk surga. Di kali yang keempat, Nabi mengatakan, walau zana was-sariqa, walau ragima anfa Abi Dzar, kata Nabi, walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap dia masuk surga, walaupun Abu Dzar enggak suka. Jadi Abu Dzar itu kok kayak aneh, masa orang mengucap la ilaha aja masuk surga? Kata Nabi, walaupun Abu Dzar enggak surga, tetap orang itu masuk surga, katanya. Artinya jemaah, tauhid la ilaha illallah menyebabkan orang pasti masuk surga, walaupun nanti tadi ada yang masuk neraka, namun tetap pasti ujungnya masuk surga, asal dosa syirik kita tidak lakukan atau kita taubati dosa syirik sebelum kita meninggal. Dan banyak ibadah, contoh haji jemaah. Haji, kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji, siapa yang ibadah haji tidak rafas, tidak fasik, ini berbuat maksiat saat hajian, itu fasik. Jadi berbuat kefasikan itu jemaah, ada lebih ditekankan, dilarang ketika beribadah pada ibadah tertentu. Contoh ketika puasa, ketika hajian. Berbuat maksiat saat di luar haji dan di luar puasa, berdosa tetap. Tapi kalau sedang haji dan sedang puasa, akan mempengaruhi dosa tersebut kepada nilai haji dan puasanya. Maka hati-hati. Puasa kita yang mendapatkan jaminan surga itu bukan puasa yang sekedar puasa jemaah, tapi puasa yang kita menjaga dari dosa dan maksiat saat kita berpuasa. Maka Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa atau perbuatan dosa saat puasa, Allah tidak butuh dia nahan laparnya, Allah tidak butuh dia nahan hausnya. Artinya puasanya sah. Puasanya sah jemaah. Tidak dianggap tidak berpuasa dia, tidak batal dia, puasanya sah. Berpuasa mencuri, puasanya sah. Berpuasa ghibah, namimah, kadzib, dusta, puasanya sah. Namun pahala puasa itu yang tidak dapat. Demikian pula haji. Barang siapa haji yang tidak rafas, tidak fasik, kata Nabi, dia kembali dari haji kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Apa maksudnya? Digugurkan dosa-dosanya. Jadi dua hal ini, masuk surga dan digugurkan dosa, merupakan dua pahala yang agung. Kita ibadah tujuannya hanya dua ini saja. Imma kita digugurkan dosa-dosa oleh Allah, dan juga dimasukkan ke dalam surga. Karena mustahil apabila ada orang yang masih senoda dosa, mustahil dia bisa masuk surga. Makanya jamaah sekalian, di dalam persinggahan akhirat kelak di padang mahsyar itu nanti ada sirat. Sirat itu adalah al-jisr, matni ala jisr ala matni jahannam. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Jadi setiap kita pasti melewati neraka itu. Inilah maksud dari firman Allah dalam surah Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada setiap kalian pun pasti melewati neraka, mendatangi neraka itu. Apa maksud mendatangi neraka? Maksudnya setiap kita pasti melewati sirat yang di bawah neraka jahannam. Kecuali orang kafir ya. Yang melewati sirat dua kaum saja. Satu orang munafikin, yang kedua orang Islam. Adapun orang kafir gelundung langsung, jangan tidak lewat sirat, tidak gelundung langsung. Kalau orang Islam ada lagi ujian sirat. Nah, orang melewati sirat biqadri amalihim, tergantung amalannya. Ada yang seperti cahaya, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kendaraan unta, ada yang jatuh bangun berjemaah, jatuh bangun lagi, berjalan lagi, terkoyak. Karena di dalam sirat itu ada kalalib. Kalalib itu besi-besi pengait yang akan mengoyak siapapun yang lewat di atas sirat tersebut. Dan sifat sirat digambarkan dalam hadis Muslim, hadis sahih, addaqu minas sya'ra wa ahadu minas sayf. Lebih tipis daripada rambut. Enggak ada loh tambahan rambut dibelah 7, enggak ada. Itu hanya dalam film saja itu jemaah. Titian rambut dibelah 7 enggak ada, itu hanya dalam film layar lebar dulu. Pokoknya lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bukan hanya itu, fahiyya mazallah. Mazallah itu dia menggelincirkan, yani licin. Bayangkan jemaah. Namun tenang saja, Ustaz kok angel men? Amal yang lewat. Tenang saja, kita harus belajar sekarang. Saya tak belajar di dunia cara berjalan di atas tambang yang lala jemaah. Amal yang berbicara. Nah, ada yang lewat terkoyak-koyak dengan besi pengait. Ada yang makhdus, ada yang jatuh terlempar, dan ada yang selamat melintasi sirat. Namun ternyata jemaah, pendapat yang kuat, Nabi menyebut dalam hadis ada qintarah. Semua hamba akan dicegat lagi di sebuah jembatan yang namanya al-qintarah. Qintarah juga sebenarnya jembatan artinya. Qintarah. Nah, khilaf ulama ahli sunnah tentang yang dimaksud qintarah. Sebagian mengatakan qintarah yakni ya sirat itu sendiri maksudnya. Sebagian yang lain, dan ini yang benar, pendapat ini yang kuat, bahwa qintarah itu juga adalah dia jembatan setelah sirat, namun beda fungsinya. Qintarah ini untuk membersihkan seluruh tanggungan-tanggungan yang masih ada sesama adami, sesama hamba, sehingga kalau sudah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi begitu ketatnya pemeriksaan tentang kedoliman para jamaah sekalian. Maka setiap dosa yang belum terampuni, tidak mungkin kita akan masuk surga. Maka berarti sangat agung sekali ampunan. Maka jamaah, kalau misalnya ada orang yang doanya mustajab, lalu dia tawarkan kepada kita, saudaraku, aku punya doa mustajab, kau minta apa? Maka kita jangan pikir minta kendaraan, minta uang, dan jangan. Pikir saya satu, Allah mengampuni dosa saya. Itu yang saya pikirkan siang dan malam.
Makanya jarang kita datang ke kiai, Pak Kiai tolong doakan saya. Opo minta doa apa? Tolong doakan Pak Kiai. Opo? Saya mau merantau Pak Kiai supaya lancar Pak Kiai usahanya. Atau paling minta tolong supaya sehat. Tolong supaya rezeki lancar. Itu tak. Jarang yang orang datang ke kiai minta Pak Kiai tolong doakan saya supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tidak ada. Umar bin Al-Khattab jemaah, ketika Nabi perintahkan Umar, nanti ada orang dari kalangan tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Doanya mustajab wahai Umar. Di antara sebabnya dia baron li ummihi. Di antara sebab mustajabnya doa Uwais Al-Qarni dan Uwais Al-Qarni ini jemaah sekalian, khilaf ulama apakah dia sahabat atau dia tabi'in. Yang kuat pendapat Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Maka ini mukjizat Nabi ketika, dan ini keutamaan seorang tabi'in Uwais Al-Qarni ini sebagai bentuk karomah namanya. Bukan mukjizat. Kalau mukjizat kepada para nabi dan rasul, tapi kalau kepada orang-orang saleh namanya karomah. Uwais Al-Qarni punya karomah, doanya mustajab. Nabi perintahkan Umar kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah agar engkau diampunkan dosa oleh Allah. Subhanallah. Nabi memerintahkan Umar minta didoakan agar Allah mengampuni dosanya. Padahal itu Umar bin Al-Khattab, manusia yang lebih mulia, lebih agung tentu daripada Uwais Al-Qarni. Dan Umar diperintah memohon ampun kepada Allah oleh Nabi agar didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Berarti minta ampunan dalam doa ini sangat luar biasa, harus kita tekankan berjamaah. Maka ini juga menunjukkan ya, orang yang mulia boleh minta doa kepada mungkin orang yang dianggap biasa. Jenengan misalnya, jenengan minta didoakan sama, mohon maaf ya, orangnya rendah saja, tapi dia ahli ibadah, mungkin ibadahnya bagus, baik, minta didoakan itu tidak masalah. Atau mungkin seorang ustadz dianggap mulia, atau ulama dianggap mulia. Kan rata-rata kalau kita minta doa itu selalu sama kiai, atau sama ustadz, atau sama orang yang dianggap soleh. Sebenarnya tidak harus demikian. Bisa saja seorang ustadz minta didoakan oleh mungkin muridnya sendiri yang nampak kelihatan muridnya ini saleh, ahli ibadah, muridnya ini hafal Quran, ahli ibadah, ahli tahajud, muridnya ini. Jangan malu-malu ustadz minta didoakan muridnya tadi. Buktinya Umar bin Al-Khattab minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni dan Nabi yang perintahkan. Maka demikian seharusnya para jamaah sekalian. Ya, walaupun doa langsung kepada Allah dia lebih utama. Nah, banyak sekali hal-hal ibadah yang sangat agung ini. Baik, ada sedikit waktu para jemaah sekalian, saya mau menyampaikan terkait masalah-masalah yang rumit terkait masalah puasa, khususnya para wanita, istri kita barangkali, atau jenengan punya kasus ibunya, atau barangkali putri anak perempuannya atau saudarinya. Para jemaah sekalian, wanita yang hamil menyusui ini khilaf ulama antara qadha atau fidyah. Jadi ini terserah, insya Allah tidak masalah. Mau fidyah monggo, mau qadha silahkan, karena memang nas-nas sendiri yang tegas itu tidak ada. Ini ijtihad semua dari para ulama. Ya. Nah kemudian kasusnya begini, kalau ada wanita hamil, lalu di tengah-tengah Ramadan dia melahirkan, di tengah-tengah Ramadan misalnya melahirkan. Berarti yang hamil ketika itu tidak puasa, bayar fidyah misalnya. Nah, namun ketika melahirkan kan dia juga plus menyusui. Maka ketika melahirkan ini para jamaah sekalian, yang harus si wanita ini dianggap adalah bukan menyusuinya. Jadi jangan sampai fidyah. Tapi dia yang dianggap karena asalnya adalah nifas, maka nifas yang harus dia anggap. Jadi wajib qadha, haram kalau fidyah. Kenapa? Kenapa dia bayar fidyah? Alasannya karena menyusui, bukan menyusui. Yang membuat dia haramnya puasa atau yang membuat batalnya puasa adalah apanya? Nifasnya, bukan menyusuinya. Itu satu jemaah. Terus yang kedua, kalau ada wanita keguguran. Nah ini kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya keguguran usia kandungan 2 bulan Ustaz, terus saya sudah tidak puasa ini, sudah 1 pekan tidak puasa. Saya bilang, kenapa sudah sepekan baru tanya sekarang? Kenapa langsung main tidak puasa saja? Jadi keguguran itu para jamaah sekalian diperinci. Kalau keguguran sudah ditiupkan ruh, maka yani sekitar 4 bulan para jamaah, maka ini wanita disebut nifas.
dan juga berlaku hukum bayinya sebagai bayi manusia yang akan ditiupkan ruh, yang akan dipanggil di hari kiamat kelak. Jadi bayinya ini dihukum manusia, dikuburkan harus di makam kaum muslimin. Karena dia manusia, diberi nama, diakekahi. Ya, karena dia sudah ditiupkan ruh, kandungan berapa? Lewat dari 4 bulan. Dan dia harus akekah karena dia anak yang akan beri syafaat kelak di hari kiamat. Manusia, maka jangan dikuburkan dimanapun, harus di makam kaum muslimin. Walaupun itu keguguran lewat yang 4 bulan. Lalu yang kedua berjemaah, keguguran di bawah 4 bulan ini secara hukum insan tidak dihukumi manusia, namun secara hukum nifas maka dihukumi nifas jika sudah mencapai usia 81 hari. Karena ditiupkan ruh ketika usia 120 hari. Tapi usia 81 hari sudah dibentuk manusia para jemaah, namun belum ditiupkan ruh. Maka wanita yang keguguran ketika sudah dibentuk manusia, maka wanita ini dihukumi nifas, walaupun bayinya tidak dihukumi manusia. Maknanya tidak perlu dinamai, tidak perlu diakekahi, dikuburkan dimanapun, tidak harus di makam kaum muslimin, karena dia bukan manusia, tapi sudah dibentuk manusia, ada tangannya, ada kepalanya. Maka wanita seperti ini dihukumi nifas. Berapa jaraknya dibentuk tubuh? 81 hari. Ketika keguguran di bawah 81 hari, maka tidak dihukumi nifas apapun, tapi dihukumi darah rusak, sehingga wanita ini tetap wajib puasa, wajib sholat. Jelas ya, Ma? Berarti wanita dihukumi nifas itu adalah ketika kandungan 81 hari ke atas. Di bawah 81 hari bukan nifas. Nah, sang ibu tadi yang nanya ke saya, Ustaz, terus gimana puasa saya? Wajib qadha. Karena meninggalkan puasa kalau sengaja tidak ada qadha. Meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Tapi meninggalkan sholat karena sebab entah lupa atau karena tidak tahu hukum, maka ketika tahu hukum dan ketika ingat, dia harus mengqadha. Jadi sang ibu tadi karena salahnya sudah langsung main buka puasa saja dan tidak sholat, berarti qadha sholat selama 1 pekan, kali 5 kali sholat kali 7. Yang kedua qadha puasa Ramadan, itu nanti ya mengqadha. Karena sang ibu baru 2 bulan katanya kegugurannya, dan 2 bulan 40 hari belum dianggap. 2 bulan itu berapa cuma 60, yani belum terbentuk janin. Wallahu ta'ala. Ya, habis waktunya. Mohon maaf tidak ada soal jawabnya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Pak Ketua. Saya pamit.